Nih, selamat siang teman-teman ya. Ini saya berada di sawah nih. Kita lagi panen padi teman-teman ya. Daerah Wonorejo ini. Kita pakai mesin kombi itu. Itu yang ditutupi hijau-hijau. Nah, kita pakai mesin kombi. Ini luasnya setengah atau 4.000 meter persegi teman-teman. Nah, ini kemarin sudah diambil, ini sisanya. Sisanya ini dapat 7 buah gor ini punya Pak Dirsan. Nah, ini orangnya yang ini kita barusan timbang teman-teman ya. Cuman kita mau berbagi ya pengalaman juga cerita ini. Jadi Pak Dirsan ini termasuk penggarap sawah ini punyaan orang ya tentunya. Jadi kita mau berbagi cerita berapa sih sebetulnya penghasilan penggarap sawah itu dalam per seperapatnya. Nah, kita hitung dulu. Jadi dalam per seperapat itu kita hitung biayanya dulu teman-teman ya. Jadi biayanya itu ini teman-teman ya, itu ongkos singkalnya itu kurang lebih 300. Seperapatnya berapa Pak? 400 ya. Oh, jadi ini kita hitung 300, ternyata naik sekarang 400 teman-teman. Mungkin karena ini bekas di kombi ya, jadi lahannya agak rusak. Terus kita hitung biayanya semua teman-teman ya. Jadi biaya pengolahan tanam padi dari awal sampai akhir itu berapa ya. Jadi nanti kita hitung penghasilan penggarap itu berapa sih sebetulnya. Nah, jadi untuk borongan mopok itu pematang itu 150. Untuk ongkos tanam padi per 2000 meter persegi ya teman-teman ya, kita hitung 2000 meter persegi itu 8 orang kali setengah hari 40.000, jadi 320. Terus untuk pupuk kita menghitungnya pakai non subsidi ya, walaupun kadang-kadang petani itu dapat subsidi. Dapat pupuk subsidi enggak Pak? Dapat ya, sedikit ya. Berapa seperapatnya? 70. Nah, jadi kebetulan Pak Dirsan dapat subsidi. Jadi kita hitung yang nggak pakai subsidi ya, kita hitung non aja biar enak. Jadi biasanya seperapat itu habis 3 sak ya. Jadi kalau pakai pupuk non subsidi itu per saknya kurang lebih 400 teman-teman. Jadi 1.200.000. Terus untuk persiapan obat itu kita hitung 200 saja. Ini untuk serangan yang ringan saja ya Pak Dirsan ya. Kalau banyak penyakit tidak cukup ya. Tidak cukup 200. Jadi kita hitung yang tidak ada serangan penyakit teman-teman ya. Nggak cukup kalau ada serangan. Kalau ada serangan tidak cukup ya, apalagi kalau ada walang sangit, sundep gitu ya. Terus kita hitung untuk borongan panen. Jadi kebetulan ini pakai kombi teman-teman, lebih murah ya. 800. Berapa? 800. Berarti seperapatnya 400 ya. Nah, jadi kalau kita hitung ini yang untuk pakai tenaga manusia teman-teman itu kita hitung 600 ya. 1.200.000. Jadi kita hitung 600 ya. Kalau pakai kombi 400 teman-teman. Tapi kadang-kadang bisa pakai kombi, kadang-kadang enggak. Jadi kita hitung yang pakai manusia ya. Kemudian ongkos dorsnya itu kurang lebih kalau pakai tenaga manusia itu 150. Terus kemudian untuk borongan daud atau cabut bibit itu per 2000 meter persegi itu 150 teman-teman ini ya. 150. Kemudian bibitnya itu kurang lebih habis 15 kilo, kurang lebih 150.000. Untuk bekasaknya itu kurang lebih 100.000. Jadi biaya untuk per seperapatnya atau 2000 meter persegi itu mulai tanam sampai panen itu kurang lebih 3.330.000 ya, 3.320.000 ya. Untuk panennya sekarang teman-teman ya, seandainya ini teman-teman ya, seandainya kita simulasi ya, jika seandainya panennya itu dapat 1 ton 2 kintal. Nah, bagian penggarap itu berapa? Kalau panennya 1 ton 2 kintal, bagian penggarap itu 2/5-nya kali 1 ton 2 kintal, jadi 480 kilo.
Terus untuk bawonnya itu 1/5-nya teman-teman, dari 1.200.000. Jadi untuk bawonnya itu dapat 2 kintal 40. Nah kebetulan ini yang garap Pak Dirsan, dan yang ngedok atau yang punya bawon itu Pak Dirsan juga. Jadi untuk bagian yang punya sawah teman-teman ya, itu untuk bagian yang punya sawah itu 2/5 teman-teman ya. Ini untuk yang punya sawah itu 2/5 kali 1.200. Ini seandainya per seperempatnya atau 2.000 meter persegi itu dapat 1 ton 200 teman-teman ya. Kita menghitungnya di situ ya. Ini nanti bisa kita bandingkan nantinya, kalau dapat berapa, harga berapa, seperti itu ya. Jadi bagian untuk penggarapnya itu 480 kg. Seandainya teman-teman ya, kalau seandainya harganya itu 6.000 teman-teman ya, kita tinggal ngalikan. Jadi kalau seandainya harga gabah itu di kisaran 6.000, nah kebetulan sekarang itu harganya 6.000, ada lebih sedikit. Kalau tahun-tahun yang lalu itu di bawahnya 6.000 teman-teman ya. Ini kan musim penghujan teman-teman ya, harganya agak kemarin tinggi terus mulai turun, panen raya mulai turun. Seandainya itu harganya 6.000, maka bagian penggar yang punya sawah itu 2.880.000. Sama untuk bagian penggarap juga dapat 2.880.000. Nah kemudian untuk bawonnya itu kurang lebih jadi untuk penggarap dengan yang bawonnya itu dapat 7 kintal. Ini teman-teman ya, dapat 720 kilo. Nah ini dapat 720 kilo kali 6.000, dapat uang 4.320.000 untuk penggarap dan yang punya bawon. Sedangkan tadi kita tahu bahwa untuk biaya penggarapan sawah ini teman-teman, itu yang nanggung itu penggarap ya. Yang nanggung itu penggarap atau Pak Dirsan sama yang punya bawon. Jadi di sini kita hitung penghasilan penggarap yang sama yang punya bawon itu 720 kilo gabah bagiannya. Kalau per 2.000 meter persegi itu dapat 1 ton 2 kintal. Nah ini kali harga 6.000 misalnya ya, itu dapat uang 4.320. Nah kalau tadi biayanya sudah kita hitung, biayanya tadi kan 3.320 teman-teman ya, maka penghasilan penggarap itu dengan bawonnya cuman 1 juta teman-teman ya, 1 juta. Sedangkan bagian yang punya sawah itu 2.880.000. Nah, jadi kita mau gimana ya? Jadi susah payahnya penggarap sawah itu, jika kita bandingkan dengan yang punya sawah itu seperti tadi teman-teman. Jadi penggarap itu cuma dapat bagian 1 juta, sedangkan untuk yang punya sawah itu 2.880.000 teman-teman. Nah kan sangat jauh perbandingannya ya. Jadi seandainya penggarap itu tidak dibantu ya, kalau di sini umumnya itu kan dapat bantuan teman-teman ya dari yang punya sawah. Jadi kalau yang garap itu dapat bantuan dari yang punya sawah ya Pak Dirsan ya. Nah seandainya nggak dibantu teman-teman, kita bisa bayangkan penggarap itu penghasilannya cuma 1 juta sepanen kalau nggak dibantu ya. Berarti kalau sebulan kan cuma 250, kan sangat kecil sekali. Jadi kasihan sekali ya untuk penggarap sawah kalau nggak dibantu. Nah di sini umumnya itu dibantu, cuman bedanya kalau tiap-tiap yang punya sawah itu bantunya itu beda-beda teman-teman dengan yang lainnya. Itu nanti hitungannya sama penggarap. Nah kebetulan ada bantuan Pak Dirsan ya, dapat bantuan dari penggarap. Besarannya kita rahasiakan saja. Yang penting ini kita menunjukkan teman-teman ya, bagaimana itu susahnya jadi penggarap sawah. Jadi kalau yang punya sawah itu nggak mau bantu ya, kasihan sekali teman-teman ya. Kita berbagi aja teman-teman ya, mungkin yang punya sawah ini melihat video ini ya, tolonglah ya kita perhitungkan seperti ini. Jadi seperti itulah perhitungannya penggarap sawah. Dan kebetulan ini teman-teman ya, punya Pak Dirsan ini barusan panen ya Pak Dirsan ya. Nah ini kebetulan ini kita baru timbang teman-teman ya, ini cuma dapat
Ini luasnya 4000 meter 4000 meter persegi Pak Dirsan ya. Nah, 4000 meter persegi itu dapatnya cuma berapa ini? 1 ton 4 kintal 48. Artinya kalau luasnya 2000 meter persegi kan separuhnya teman-teman. Nah, kan ini jauh, cuman dapat 7 kintal berapa nih? 24. 7 kintal 24 kilo. Nah, sedangkan yang kita hitung tadi kan 1 ton 2 kintal. Nah, bagaimana penghasilan penggarap kan malah tambah sedikit Pak Dirsan ya. Kan jeblek ini Pak Dirsan ya. Tambah min kan ya. Jadi alangkah, padahal Pak Dirsan ini garap sawah itu 4 bulan. Nah, kalau hasilnya sedikit, kalau nggak dibantu sama yang punya sawah, nggak ada ya. Sampai hitung sendiri lah teman-teman, sampai hitung sendiri. Tadi kan ada gambarannya kalau dapat 1 ton 2 kintal. Jadi sampai hitung sendiri kan kasihan ya. Jadi ayolah kita itu saling pengertian ya antara penggarap dengan yang punya sawah itu. Jadi ya kalau hasilnya banyak sih tidak apa-apa Pak Dirsan ya. Kalau hasilnya sedikit seperti ini gimana nih perasaannya nih? Huh? Kacau. Kacau. Jeblek ya. Jeblek seperti itu. Jadi kita kerja 4 bulan itu wes nelongso kalau hasilnya. Pupuknya nggak balik, cuma sahabat segitu. Ya wes, demikian teman-teman ya, kita berbagi kisah pengalaman para petani di daerah Wonorejo ini teman-teman ya. Jadi kita berbagi kisah, barangkali untuk yang punya sawah atau yang punya sawah ini atau yang penonton yang lainnya di luar Wonorejo ini, kita ambil hikmahnya, kita ambil ya pelajarannya lah ya. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi dengan sesama ya. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, di like. Selamat siang.